Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, yang diantaranya adalah nikmat sehat dan nikmat batin pun. Yang kedua, selawat serta salam, mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang-terang seperti sekarang ini. Kemudian izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Azam Bisidki dengan NIM 2021 0801 262 dari Prodi Teknik Informatika. Sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita langsung masuk saja kepada materi bahasan kali ini, yaitu tentang yaitu tentang aspek-aspek dalam kewirausahaan. Makalah kewirausahaan kelompok 2. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Dalam berwirausaha, ada beberapa faktor yang dapat menentukan sukses atau tidaknya suatu usaha yang dikelola. Antaranya adalah faktor modal, faktor pengelolaan, maupun faktor pemasaran. Modal dapat diperoleh dari berbagai cara, misalnya dengan dana sendiri ataupun dengan pinjaman. Oleh karena itu, memiliki suatu kemitraan atau relasi sosial yang baik sangat penting dalam berwirausaha. Karena dalam berwirausaha, kita mungkin tidak bisa mulainya sendiri, baik karena kekurangan uang, sumber daya, maupun kreativitas. Oleh karena itu, kemitraan sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu aspek yang penting dalam berwirausaha. Di sisi lain, dari segi pengelolaan atau manajemen serta pemasaran akan sangat baik bila kita menguasainya lebih jauh sebagai seorang wirausahawan. Karena aspek manajemen dan pemasaran merupakan unsur yang memegang peran penting. Karena itulah penulis menyajikan pembahasan ini dalam bentuk makalah guna menjelaskan bagaimana mengelola sendiri usaha yang dijalani atau mendatangi konsumen sendiri. Selanjutnya, B. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Apa saja konsep dan prinsip manajemen? Serta yang kedua, aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi pemasaran? Ketiga, apa definisi dari pemasaran? Keempat, bagaimana mengelola kemitraan yang baik? Yang terakhir adalah yang kelima, apa pentingnya networking? Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dibuatnya makalah ini adalah sebagai berikut. A. Untuk menguraikan apa saja konsep dan prinsip dasar manajemen. Yang kedua, B. Untuk memenuhi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemasaran. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan. Satu, manajemen dan pemasaran. Ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang wirausahawan, yaitu modal, pengelolaan, dan pemasaran. Jadi, pengelolaan atau manajemen dan pemasaran memainkan peranan penting karena dalam ulasan saat kita akan mempelajari cara mengelola sendiri atau mendatangi konsumen. A. Konsep dan prinsip mendasar pengelolaan. Siapapun yang beroperasi di bidang wirausaha perlu memperoleh keterampilan manajerial sehingga dapat mencapai target secara efektif dan efisien. Manajemen sekarang sudah menjadi ilmu independen atau mandiri. Bagi sebagian orang, manajemen dipandang sebagai sebuah seni dalam mengelola sumber daya yang ada karena manajemen berkaitan dengan kepemimpinan. Karena seorang manajer atau pemimpin dituntut untuk mempunyai karisma, stabilitas, kestabilitas emosi, otoritas, integritas, dan kemampuan membangun hubungan internasional yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat pribadi seseorang dan tidak
dapat dipelajari. Kemudian, ilmu manajemen diaplikasikan dalam bentuk bidang, dalam berbagai bidang. Menurut Siswanto, pada tahun 1981, menjelang akhir abad 2, manajemen menjadi ilmu yang bercabang, antara lain manajemen sumber daya manusia, kedua manajemen operasi atau produksi, yang ketiga manajemen strategi, keempat manajemen pemasaran, kelima manajemen keuangan, dan keenam manajemen informasi teknologi. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha yang ditujukan untuk membangun kekuatan ekonomi, kinerja profesional, atau pertumbuhan organisasi, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar tertentu. Prinsip-prinsip dasar itu antara lain, yang pertama pembagian kerja, division of work. Yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab atau author, authority, authority dan responsibility. Kemudian yang ketiga ada disiplin. Yang keempat adalah perintah, kesatuan perintah atau unity of command. Yang kelima kesatuan pengarahan atau unity of direction. Yang keenam memprioritaskan kepentingan organisasi. Yang ketujuh pengubahan salary atau gaji. Yang ke-8 pemusatan tanggung jawab atau centralized responsibility. Yang ke-9 hierarki, yang ke-10 ketertiban, yang 11 keadilan dan kejujuran. Yang ke-12 stabilitas kondisi kerja. Yang ke-13 prasangka atau inisiatif. Yang ke-14 semangat kesatuan. B. Sumber daya manajemen. Proses manajemen memerlukan sumber daya atau alat kelengkapan yang diperlukan dalam menjalankannya. Kotler 2000 pada tahun 2000 menguraikan unsur-unsur yang menjadi sarana ke dalam 6 masalah, yaitu yang pertama man, sumber daya manusia, yang kedua money atau uang, material, bahan, method atau metode, machine atau mesin, yang keenam adalah market atau pasar. Konsep pemasaran C. Pemasaran secara umum dapat didefinisikan sebagai proses untuk memasarkan suatu produk. Selain itu, definisi yang lebih komprehensif menurut Philip Kotler pada tahun 2000 mengatakan bahwa pemasaran adalah sebuah proses sosial yang melibatkan individu-individu dan atau kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan melalui transaksi produk menurut nilai yang mereka sepakati. Menurut Kotler 2020, pada tahun 2000, ada 3 langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang profesional pemasaran dalam memasarkan produk. 3 langkah tersebut akan secara singkat dijelaskan pada uraian di bawah ini. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Tentunya dimaksudkan agar pasar lebih terarah, efektif, dan efisien. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar, yaitu satu, terukur, artinya dapat diukur baik besar maupun luasnya, serta daya belinya. Kedua, B, terjangkau, accessible, yaitu artinya dapat dicapai, cukup luas. Yang kemudian D, dapat dilaksanakan. Yang kedua, penetapan pasar sasaran atau target market adalah suatu kegiatan di mana perusahaan mengevaluasi dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasukkan oleh suatu perusahaan. Seorang pemasar harus mempunyai pemahaman yang baik tentang teknik untuk mengelola potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa depan. Yang ketiga, penempatan produk mencakup formulasi penempatan produksi dalam persaingan dan menetapkan percampuran pemasaran atau mixed marketing yang terperinci. Menetapkan penempatan produk adalah upaya merancang produk yang bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu di antara para konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran.
Pemasaran melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Karena itu, pemasaran harus dilakukan menurut pertimbangan yang matang. Menurut Winardi, pada tahun 1981, tiga faktor yang diperlukan dalam menjalankan proses pemasaran, antara lain. Yang pertama, rencana strategi perusahaan. Yang kedua, lingkungan mikro perusahaan. Yang kedua, lingkungan mikro makro. Yang ketiga, lingkungan makro perusahaan. Dua, kemitraan dalam wirausaha. Kemitraan dalam berwirausaha sangat penting. Bahkan jika kita mempunyai ide bisnis yang cemerlang dan menjanjikan, hanya karena tidak memiliki modal atau keterampilan yang diperlukan, bukan berarti kita harus berhenti mewujudkan impian kita. Ada banyak langkah untuk menghadapinya. Di sini, mengapa kemitraan dalam wirausaha sangat penting? Karena jikalau kita kekurangan modal, kita dapat meminjam kepada saudara, teman, atau bank. Pentingnya kemitraan. Di dunia usaha, kemitraan pada umumnya merupakan satu bentuk kerjasama di mana para mitra usaha berbagi hasil untung atau rugi sebagai akibat dari kegiatan investasi yang dilakukan. Dalam arti yang lebih sempit, kemitraan adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian antar individu-individu yang dengan semangat kerjasama untuk beroperasi dan kontribusi terhadap bisnis dengan menyatukan aset, pengetahuan atau kegiatan, dan membagi manfaat antar mereka. Tapi banyak juga yang menjalin kemitraan tanpa perjanjian atau resme. Misalnya perjanjian sesama teman, hanya atas dasar rasa saling percaya. Dalam hal ini, wirausaha muncul dan berkembang di dalam interaksi sosial, di antaranya pelakunya. Oleh karena itu, para wirausahawan dituntut untuk menjalin kemitraan dalam berbagai aspek kegiatan wirausaha. Namun, demikian menjalin kemitraan dalam berbagai aspek kegiatan wirausaha. Namun demikian, mereka harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip kemitraan. Menurut Astanmon, pada 2005 dan 2019 ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam membangun kemitraan. Yang pertama, saling mengerti dan memahami, saling bermanfaat, saling menerima dan memberi, saling mempercayai dan amanah. B. Kemitraan sebagai strategi wirausaha. Dalam persaingan global yang semakin ketat, wirausahawan merupakan sebuah solusi yang tepat untuk memanfaatkan berbagai peluang ekonomi berskala kecil atau menengah. Di Indonesia, kemitraan koperasi dan usaha kecil dan menengah atau UKM berupaya memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah ini dengan harapan bahwa peluang-peluang usaha yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan saraf untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kemitraan ini sudah menjadi strategi bisnis untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Strategi dalam hal ini adalah komitmen dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan kompetitifnya atau daya saing di pasar. Bila dikelola dengan berhasil, maka strategi ini akan menciptakan perusahaan yang mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. C. Jejaring untuk kelanjutan wirausaha. Astamon pada 2005 mengatakan bahwa sebuah jejaring dibentuk oleh hubungan-hubungan pribadi dan organisasi. Astamon pada 2005 mengatakan bahwa jejaring terdiri atas 2 kategori. Yang pertama, networking terencana atau strategis. Yang kedua, networking tidak berencana. Dalam menentukan jejaring ini, Astamon pada 2005 memberikan beberapa tips, yaitu satu, dengan kenalan baru, kita harus menunjukkan sikap santun, ramah, senyum, perhatian, dan respect. Kedua, dengan teman-teman lama, kita harus memelihara hubungan dengan berbagai cara, seperti kirim SMS,
kartu